Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Nurwan, mahasiswa D3 Akuntansi Politeknik LP3I Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai trust issue dan hubungannya dengan kesehatan mental. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya mempelajari ilmu tentang kesehatan mental sangat penting karena hal itu dapat merecovery diri kita dari yang namanya gangguan kesehatan mental. Kemudian, mengenai trust issue itu sendiri merupakan suatu keadaan di mana kita merasa sulit untuk mempercayai seseorang. Biasanya, ia memiliki luka batin atau pengalaman buruk dan tidak menyenangkan di masa lalunya, seperti pernah dibohongi ataupun dikhianati, hingga akhirnya ia takut hal itu terjadi kembali. Kemudian, trust issue merupakan isu tentang kepercayaan, di mana kepercayaan ini sangat erat kaitannya atau saling berkorelasi dengan yang namanya komunikasi. Ketika kita memiliki komunikasi yang baik dengan seseorang, maka kita akan memiliki juga rasa kepercayaan terhadap orang itu. Sebagai contoh, anggaplah kita sedang melakukan tugas kelompok. Ketika misalnya kita melakukan komunikasi dengan sesama anggota kelompok, pastinya kita akan memiliki rasa kepercayaan terhadap sesama anggota kelompok. Dan nantinya hasil tugas kelompoknya pun akan diperoleh secara maksimal. Beda halnya dengan keadaan ketika kita tidak melakukan komunikasi, maka akan timbul rasa tidak percaya terhadap sesama anggota kelompok, dan orang yang trust issue itu cenderung akan seperti orang yang egois. Bahkan lebih parahnya, ia lebih memilih untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Karena dikhawatirkan ketika ia menyerahkan tugas kepada anggota kelompoknya, ia takut jika anggota kelompoknya itu tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Maka itulah masalahnya. Ketika kita nggak percaya kepada seseorang, maka akan menimbulkan konflik secara mental. Kita juga akan sulit menjalani hubungan lebih dalam dengan orang itu. Oleh karena itu, komunikasi sangatlah penting untuk membangun sebuah kepercayaan. Nah, jangan sampai hubungan kita terhalangi oleh tidak adanya rasa percaya, karena mempercayai apa yang kita lihat di depan mata saja sudah cukup sulit, apalagi hanya mendengarnya dari orang lain gitu. Kemudian, pernahkah kamu mengalami keadaan di mana kamu merasa takut untuk percaya kepada seseorang, baik itu teman, keluarga, orang tua, rekan kerja, ataupun siapapun? Nah, kita semua pasti pernah disakiti, dibohongi, atau bahkan dikhianati oleh orang yang kita percaya, dan itu malah bikin kita jadi susah untuk percaya kepada orang. Dan saya tahu banget sih rasanya ketika kita udah percaya sama orang, malah dikhianatin. Tapi itu nggak apa-apa. Selama kita masih bisa mengontrol emosi dan hati kita, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan itu malah akan melatih mental agar kita menjadi lebih kuat lagi. Ketika kamu sedang dalam keadaan seperti itu, kamu harus hati-hati karena bisa jadi kamu akan mengalami yang namanya trust issue, yaitu keadaan di mana kamu akan sulit untuk mempercayai seseorang. Lalu faktor selanjutnya yang dapat menjadikan kita mengalami trust issue adalah karena hubungan asmara. Dalam artian ketika kita sudah berkomitmen dengan pasangan kita, otomatis akan ada ekspektasi lebih terhadap pasangan kita itu. Nah, jika ekspektasi itu tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kecewa dan akan sulit untuk percaya lagi kepada dia. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan ciri-cirinya, yaitu yang pertama, ia cenderung akan tertutup dan menjaga jarak dari orang lain. Contohnya, ketika ada yang sedang mendekati dia, meskipun hanya untuk sekedar berteman, orang itu akan menutup diri dan seolah-olah tidak ingin mengenal lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua, yaitu ia menjadi lebih posesif. Contohnya dengan pasangan, ia akan cenderung untuk melihat hal-hal pribadi pasangannya dengan secara tidak wajar dan berlebihan. Bisa jadi karena pengalaman masa lalunya dengan pasangan sebelumnya, ia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, seperti dibohongi ataupun diselingkuhi. Maka ia takut bila di masa depan, pasangan yang sekarang akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga, yaitu cenderung punya pandangan yang pesimis dan negatif. Artinya, dalam melakukan segala sesuatu, ia sangat memperhatikan itu dan lebih memilih rasa menyerah terhadap kegagalan secara berlebihan. Kembali lagi, ia telah sadar bahwa ia takut akan pengalaman masa lalunya dan tidak ingin hal itu terjadi kembali. Kemudian, gimana sih cara melewati keadaan trust issue itu? Nah, berikut tipsnya. Yang pertama, cari tahu apa yang membuat kita tidak percaya terhadap orang itu. Artinya, kita harus sadar bahwa tidak semua orang sama. Kamu harus yakin kalau kita melakukan hubungan dengan seseorang itu tidak akan selamanya menyakitkan. Kemudian yang kedua, yaitu mulailah untuk membuka diri. Nah, untuk hal ini, kamu harus mencoba untuk selalu percaya dan yakin terhadap orang yang memberikan dampak positif terhadap kita. Mulailah secara perlahan untuk membuka diri dan mengenal lebih dalam tentang diri sendiri.
Dan percayalah, ketika kita dipertemukan dengan seseorang, maka akan ada manfaatnya tersendiri. Contohnya, bisa saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, cobalah untuk mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Ketika kita sudah mengikhlaskan, maka secara tidak langsung akan membuat kita merasa lebih lega terhadap pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Kemudian yakinlah bahwa dari setiap kejadian pasti akan ada hikmahnya. Dan mulai sekarang, cobalah secara perlahan untuk terbuka kepada orang lain. Jangan terlalu menutup diri, karena tidak semua orang akan sama. Dan ketika kamu merasa lagi breakdown atau emosional kamu sedang mengalami burnout, itu nggak apa-apa. Jujur, itu nggak apa-apa. Karena merecovery diri kita adalah tugas kita sepanjang hidup. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih, selamat berprogres, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.